Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb sang pencipta, pengatur dan pemelihara langit dan bumi beserta isinya. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, juga umatnya hingga akhir zaman. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah Aisyah doakan ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini Ustazah Aisyah ingin bercerita tentang kisah para pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Nah, siapa yang penasaran dengan ceritanya? Mari kita simak video berikut ini. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang menceritakan beberapa pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun karena menghindari raja yang zolim. Kemudian mereka terbangun ketika penguasa sudah berganti. Kisah Ashabul Kahfi terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 9-26. Turunnya ayat tersebut adalah saat Rasul ditanya oleh beberapa orang Yahudi. Yahudi tersebut penasaran dengan kenabian Rasulullah. Apakah benar atau tidak dengan turunnya wahyu kepadanya? Mereka menginginkan Rasulullah menceritakan kepada mereka perihal para pemuda yang mengasingkan diri demi mempertahankan keimanan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perkataan Nabi adalah benar, maka orang-orang Yahudi tersebut akan beriman kepada Allah dan menjadi Islam. Setelah itu, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjawabnya dengan wahyu tentang kisah Ashabul Kahfi pada surah Al-Kahfi. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang zolim dan kejam. Ia bernama Raja Dikianus. Sebelum Dikianus menjadi raja, seluruh masyarakat merupakan rakyat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, semuanya berubah saat Dikianus menjadi penguasa. Rakyat menjadi sangat patuh kepada Dikianus, karena jika ada yang membantah perintahnya, akan langsung dibunuh secara kejam. Mereka dipaksa mengagungkan raja mereka sebagai Tuhan, dan mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah masyarakat, ada beberapa pemuda yang menentang perintah Raja Dikianus. Keimanan mereka pun akhirnya diketahui oleh Raja Dikianus. Raja Dikianus pun marah dan langsung memerintahkan seluruh bala tentaranya untuk mencari pemuda-pemuda itu dan membawanya ke hadapan Raja Dikianus. Raja Dikianus menawarkan berbagai macam kesenangan dunia kepada pemuda-pemuda itu, mulai dari jabatan, kekayaan, wanita, dan lain-lain. Namun, semuanya ditolak mentah-mentah oleh mereka. Para pemuda-pemuda itu lebih mempertahankan keimanan mereka daripada menjadi penyembah selain Allah. Raja Dikianus memberikan sedikit waktu untuk para pemuda-pemuda itu memikirkan kembali tawaran sang raja. Di akhir pertemuan, sang raja mengancam akan membunuh mereka jika tidak berubah pikiran. Para pemuda tersebut tidak takut dengan ancaman Raja Dikianus. Justru, hal tersebut semakin memperkuat keimanan mereka. Sebagai usaha untuk mempertahankan keimanan mereka, mereka sepakat untuk hijrah, pindah ke tempat lain yang lebih baik dan mendukung keimanannya. Akhirnya, mereka mengasingkan diri bersama seekor anjing. Ketika sampai di sebuah gua, mereka masuk ke dalamnya untuk beristirahat. Mereka akhirnya tertidur di gua itu. Kasih sayang Allah kepada mereka juga diwahyukan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 17. Dengan memerintahkan matahari agar ketika terbit cahayanya lebih condong ke arah kanan. Dan ketika terbenam agar sinarnya meninggalkan dari kiri, sehingga mereka tertidur sampai lelap sekali. Raja Dikianus sangat murka dengan kepergian pemuda-pemuda itu dan meminta rakyatnya
juga bala tentaranya untuk mencari mereka. Raja juga menjanjikan hadiah yang sangat besar bagi siapa saja yang berhasil menemukan mereka. Meskipun seluruh masyarakat mencari, tidak ada satupun yang berhasil menemukannya. Pemuda-pemuda itu istirahat dengan tenang di gua. Mereka tidak menyadari kalau mereka tertidur sangat lama, yakni 309 tahun. Mereka bangun dari tidurnya ketika penguasa telah berganti, di mana negeri yang sekarang dipimpin oleh raja yang sangat adil dan bijaksana. Sebangun dari tidur, mereka merasa lapar. Salah satu pemuda keluar dari gua untuk membeli makanan. Dia mengira bahwa saat itu masih di bawah pimpinan Raja Dikianus, sehingga ia berjalan dengan penuh kehati-hatian. Sesampainya di pasar, penjual kebingungan dengan uang yang diberikan pemuda itu. Penjual itu akhirnya memanggil pengawas pasar dan berharap akan menyelesaikan masalahnya. Pengawas pasar membawa pemuda tersebut ke hadapan raja, dan pemuda itu akhirnya menceritakan asal-usulnya. Mendengar penjelasan dari pemuda itu, sang raja sangat terkejut. Kemudian, sang raja menceritakan bahwa Raja Dikianus yang keji itu sudah meninggal 309 tahun yang lalu. Lalu pemuda itu menyeru kepada seluruh masyarakat untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja pun menawarkan kepada mereka untuk tinggal di istana. Tetapi para pemuda Ashabul Kahfi menolak dan lebih memilih untuk tetap tinggal di gua. Setelah permasalahan selesai, pemuda itu kembali ke gua. Kemudian sang raja meminta kepada bala tentaranya untuk diantar ke gua tersebut untuk melihat pemuda-pemuda lainnya. Sesampainya di gua, sang raja melihat seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Setelah masuk ke dalam gua, mereka mendapati seluruh pemuda tersebut telah meninggal dunia dengan wajah yang tersenyum. Dari kisah ini, ada 3 hikmah yang dapat kita petik, yaitu yang pertama, kita harus mempertahankan keimanan kita meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Yang kedua, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang mempertahankan keimanannya. Dan yang ketiga, hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Oke, untuk kuis silahkan dijawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, sebutkan 2 hikmah dari kisah Ashabul Kahfi. 2. Siapa nama raja yang zolim dan kejam? Demikianlah kisah yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.